Halo, saya adalah Muhammad Gendita Utomo, mahasiswa dari Institut Teknologi 10 November dari jurusan Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang penerapan TPS atau Transaction Processing System dan MIS atau Management Information System pada bidang manufaktur dan bidang jasa. Sebenarnya TPS dan MIS ini adalah salah satu sistem informasi. Untuk teman-temannya atau kawan-kawan dari TPS dan MIS, ada DSS atau Decision Support System. Lalu ada juga AIS atau Executive Information System, maupun ada OAS atau Office Automation System. Dan juga ada GDSS atau Group Decision Support System, dan juga TPS, Transaction Processing System, dan MIS atau Management Information System. Selanjutnya adalah pengertian dari TPS. Jadi TPS sendiri adalah sistem yang dirancang untuk mencatat dan memproses transaksi bisnis operasional atau yang dilakukan sehari-hari dan berulang. Transaksi ini meliputi penjualan, pembelian, penerimaan pembayaran, dan lain-lain. Pokoknya, TPS ini mencatat semua proses transaksi bisnis secara sehari-hari ya, yang diulang terus setiap harinya. Lalu untuk MIS atau Management Information System adalah sistem yang dirancang untuk membantu proses manajemen dalam mengumpulkan, menganalisa, mengelola informasi untuk mendukung decision making dan perencanaan secara strategis untuk kedepannya. Jadi MIS ini dia mengambil data biasanya dari TPS, setelah itu dikumpulkan, lalu diolah, setelah itu akan dilakukan analisis yang hasil akhirnya akan berupa suatu informasi untuk mendukung decision making dan juga perencanaan secara strategis untuk suatu perusahaan ke depannya. Biasanya untuk MIS ini terdapat pada level manager. Jadi untuk operating core biasanya tidak ada MIS. Karena MIS ini membantu secara lumayan banyak, membantu lumayan besar dalam decision making. Yang kita bahas pertama adalah bidang manufaktur atau penerapan TPS dan EPS dan MIS pada bidang manufaktur. Yang pertama adalah studi kasus manufaktur, yaitu pet shop rumah kucing. Pet shop biasanya hanya menjual makanan kucing dan juga peralatan untuk melihara hewan-hewan atau kucing. Kenapa saya masukkan pet shop ini sebagai kasus manufaktur? Karena pada pet shop ini tidak hanya sebagai penyalur dari distributor kepada pembeli, tetapi juga melakukan repack untuk makanan-makanan kucing yang sebelumnya adalah berbentuk karungan. Biasanya untuk satu karungnya adalah 20 kilo. Setelah itu akan diproses, di-repack menjadi packingan yang diinginkan. Biasanya adalah 500 gram, 1 kilo, hingga 2 kilo. Studi kasus manufaktur pet shop rumah kucing. Pet shop rumah kucing adalah suatu bisnis yang sudah berjalan selama 10 tahun dan sudah memiliki 3 cabang. Bisnis ini menjual makanan kucing, selain dalam bentuk karung, juga terdapat makanan kucing dalam bentuk repack atau packingan ulang dalam berat atau ukuran yang lebih kecil-kecil dan affordable untuk dibeli daripada langsung membeli satu karung. Selain menjual makanan kucing, pet shop rumah kucing ini juga menjual berbagai obat untuk kucing, dan tentunya obat ini hanya obat yang diperbolehkan untuk dijual bebas. Jadi tidak apabila terdapat obat yang harus didapatkan melalui surat resep dokter hewan, maka tentunya pet shop ini tidak menjual. Dan juga pet shop ini menjual perlengkapan untuk kucing sebagai hewan peliharaan. Meski sudah berjalan selama 10 tahun dan sudah memiliki 3 cabang, pemilik bisnis ini tetap melakukan pengawasan secara rutin hampir tiap hari untuk memastikan toko berjalan dengan lancar dan untuk mengecek persediaan, pemasukan, dan pengeluaran dari tiap-tiap cabang. Yang dimaksud melakukan pengawasan di sini adalah melakukan kunjungan langsung. Jadi pemilik pet shop langsung datang ke tiap-tiap cabang untuk melakukan kontrol dan pengawasan secara rutin. Di luar itu, biasanya pada saat penutupan toko, pemilik usaha ini akan melakukan kunjungan lagi ke tiap-tiap cabang untuk mengambil pendapatan dari tiap-tiap cabang. TPS dan MIS Pet Shop Rumah Kucing. TPS pada My Pet Shop Rumah Kucing ini berupa software yang berfungsi untuk merekap berbagai penjualan ataupun pemasukan
serta metode pembayaran yang digunakan. Metode pembayaran yang digunakan contohnya bisa cash, bisa debit, ataupun QRIS atau KRIS. Tiap cabang menggunakan software yang sama, tetapi software yang digunakan hanya merekap data secara lokal. Yang dimaksud lokal ini adalah hanya merekap data pada toko itu saja. Jadi, tiap-tiap cabang tidak terintegrasi antar datanya. Maka dari itu, pemilik toko harus melakukan kunjungan langsung ke tiap-tiap cabang untuk melakukan pengawasan, controlling, serta pengecekan. MIS yang terdapat pada pet shop rumah kucing berupa tampilan yang menunjukkan data tiap transaksi ataupun secara batch, lalu penjualan atau pemasukan sesuai dengan metode pembayaran yang digunakan, dan juga dapat menunjukkan penjualan atau pemasukan secara keseluruhan, dan total pengeluaran secara lokal. Terdapat kata lokal, yang berarti semua itu direkap hanya pada satu cabang saja. Jadi tidak terintegrasi antar cabang-cabang lainnya. Analisis TPS dan MIS pada pet shop rumah kucing. TPS dan MIS yang digunakan masih bekerja secara lokal, yang mana mengakibatkan pemilik usaha masih harus melakukan kunjungan ke setiap cabang. Yang kedua adalah tidak memiliki TPS pada bagian persediaan. Walaupun pet shop ini memiliki TPS untuk transaksi sehari-hari, seperti pembelian, lalu pemasukan, penjualan, transaksi tiap hari, dan juga metode pembayaran apa yang digunakan untuk tiap transaksinya. Tetapi, pet shop ini tidak memiliki TPS pada bagian persediaan. Sehingga, pada saat pemilik usaha ini melakukan kunjungan ke setiap cabang, selain untuk mengambil keuntungan atau mengambil pendapatan dari tiap-tiap cabang, pemilik juga harus melakukan controlling dan pengecekan untuk bagian persediaan stok, baik itu makanan kucing, obat kucing, kandang kucing, pasir kucing, bak pasir kucing, segala peralatan untuk perawatan kucing atau segalanya yang dijual pada pet shop rumah kucing ini harus dicek ketersediaannya oleh pemilik usaha. Pemilik usaha juga bisa dapat meminta laporan pada pegawai dari tiap-tiap cabang. Tetapi ujung-ujungnya ini masih dilakukan secara manual, yaitu akan dilakukan pengecekan apabila terdapat request atau permintaan dari pemilik usaha. Yang mana ini juga dapat memperlama proses apabila terdapat pembeli yang secara tiba-tiba ingin membeli barang untuk perlengkapan kucing secara banyak. Apabila belum memiliki TPS pada bagian persediaan, maka mau tidak mau harus dilakukan pengecekan sesuai dengan permintaan dari pembeli, akan dicek ke bagian persediaan dan akan dicocokkan apakah permintaan pembeli dapat dipenuhi sesuai dengan persediaan yang ada. Dan itu kan kurang praktis, yang mana harus dilakukan pengecekan secara manual terlebih dahulu. Improvement TPS dan MIS untuk pet shop rumah kucing. Ini adalah improvement yang dapat dilakukan. Salah satunya adalah merubah TPS dan MIS yang tadinya masih bekerja secara lokal, ya, yang hanya mereka pada cabang itu saja, menjadi cloud-based atau online dan dapat diintegrasikan antar cabang. Jadi, dengan berubahnya TPS dan MIS yang sebelumnya bekerja secara lokal, lalu menjadi online dan dapat terintegrasi satu sama lain, maka itu dapat memudahkan
owner atau pemilik usaha untuk mengontrol tiap-tiap cabang dan mengontrol usahanya. Dengan begitu, pemilik toko menjadi tidak harus datang ke tiap-tiap cabang untuk melakukan pengecekan. Jadi bisa langsung dicek melalui MIS untuk ketersediaan dari tiap-tiap barang yang tersedia. Lalu apabila terdapat barang yang stoknya menipis atau tinggal sedikit, maka pemilik usaha juga akan tahu dan pemilik usaha dapat mengambil keputusan salah satunya adalah melakukan restock terhadap barang-barang yang stoknya tergolong sedikit. Dan juga untuk menghitung penjualan, pemasukan, pengeluaran, itu dapat lebih mudah karena tidak harus melakukan kunjungan fisik, yaitu mengunjungi tiap-tiap cabang, lalu karyawan melakukan setoran, dan dihitung lalu melakukan itu kembali terhadap cabang lainnya, melainkan apabila improvement ini dapat diterapkan, pemilik toko hanya cukup mengecek pada MIS dan semua data-datanya mulai dari pemasukan, pengeluaran, itu akan terekap secara terintegrasi antar cabang. Jadi pemilik usaha atau owner tidak perlu repot-repot dan jadi lebih praktis dalam mengetahui perkembangan tiap-tiap cabang dan melakukan kontrol. Lalu menambahkan TPS pada bagian persediaan untuk tracking stok. Hal ini dapat ditambahkan pada TPS untuk bagian persediaan. Salah satu manfaatnya adalah agar owner dapat melakukan restock terhadap persediaan yang termasuk sedikit. Dan juga apabila terdapat customer yang ingin memesan secara online ataupun offline dalam jumlah yang banyak, toko dapat langsung memberikan jawaban terhadap pesanan dari customer tersebut sesuai dengan persediaan yang ada. Apakah permintaan dari customer dapat dipenuhi atau tidaknya, dapat langsung dicek melalui MIS pada bagian persediaan. Manfaat penerapan TPS dan MIS pada pet shop rumah kucing. Salah satunya adalah peningkatan efisiensi produksi, lalu pemantauan persediaan yang lebih akurat, tentunya ya, pemantauan kinerja secara real time, dan kecepatan respon terhadap pesanan akan meningkat. Karena terdapat MIS yang dapat membantu untuk menjawab pesanan-pesanan. Lalu untuk flow card-nya, setelah menerima barang pesanan akan dilakukan pencocokan barang yang diterima dengan barang yang dipesan sesuai dengan invoice. Setelah itu mempersiapkan alat dan bahan untuk melakukan repack. Setelah itu akan dicek alat dan bahan tersedia atau tidak. Apabila tidak, maka membeli alat atau bahan yang habis. Setelah itu akan dilakukan repack sesuai dengan ketentuan atasan. Ketentuan atasan contohnya adalah akan di-repack untuk ukuran 500 gram atau 1 kilo atau 1000 gram ataupun untuk ukuran yang lainnya. Setelah itu pegawai akan menentukan akan mengisi etalase atau menyimpannya pada gudang. Kedua pilihan itu akan berujung pada selesainya program. Jadi pada saat mengisi etalase atau menyimpan,
dapat dilakukan input seperti berapa jumlah yang diisi untuk etalase ataupun berapa jumlah yang disimpan. Jadi akan dapat terlacak, tertrack berapa jumlah pada etalase dan juga pada gudang. Selanjutnya adalah mockup untuk TPS yang saya anjurkan untuk menjadi cloud base atau saling terintegrasi. Jadi apabila cabang satu diklik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ya, cabang satu diklik akan terhighlight dan muncul tampilan seperti ini. Berisi nama produk, satuan, modal, harga jual, kuantitas awal, lalu terjualnya berapa, dan sisa stoknya berapa. Setelah itu total penjualan atau terjual dikali harga jual dan modal, yaitu berapa banyak yang terjual dikali dengan modal. Laba adalah total penjualan dikurangi dengan modal. Dan semuanya ini terdapat total di bawahnya yang memudahkan untuk keep track agar tidak perlu mengecek satu-satu. Dan juga pada bagian kiri atas bisa melakukan filterisasi untuk dari tanggal berapa hingga tanggal berapa. Dan setelah dilakukan filterisasi, maka tabel ini akan berubah dan hanya menampilkan penjualan pada tanggal yang ditentukan. Hal ini juga bekerja untuk apabila cabang 2 yang diklik maupun cabang 3 yang diklik. Selanjutnya adalah pada bidang jasa, penerapan TPS dan MIS pada bidang jasa. Untuk studi kasusnya pada bidang jasa ini, saya menggunakan Taki Consulting. Taki Consulting adalah perusahaan konsultan fiktif yang menggunakan TPS untuk mengelola berbagai transaksi sehari-hari dalam bisnis mereka, seperti penggajian, administrasi proyek, dan manajemen ketersediaan. TPS dari Taki Konsultan memungkinkan untuk terjadinya penggajian otomatis, yaitu setiap bulan. TPS digunakan untuk menghitung dan memproses gaji karyawan dengan akurasi yang tinggi, dan termasuk pajak, potongan lainnya. Lalu manajemen proyek, yaitu TPS memantau kemajuan proyek dengan merekam waktu yang dihabiskan oleh konsultan pada setiap proyek. Hal ini membantu dalam penentuan efisiensi proyek dan alokasi sumber daya. Lalu yang selanjutnya adalah manajemen persediaan kantor. Digunakan untuk melacak persediaan kantor seperti perangkat keras, perangkat lunak, ataupun lainnya seperti kertas, pulpen yang dibutuhkan oleh konsultan dalam memberikan layanan kepada klien. MAS dari Taki Konsultan ini yaitu salah satunya adalah laporan keuangan secara real time. Jadi MIS ini akan menghasilkan laporan keuangan secara real time dan memungkinkan divisi manajemen untuk memonitor keuangan pada perusahaan dan mengidentifikasi tren yang sedang terjadi. Selanjutnya adalah analisis kinerja proyek, yaitu MIS menyediakan data yang dianalisis secara mendalam tentang kinerja proyek. MIS selanjutnya adalah analisis kinerja karyawan. Digunakan untuk mengukur kinerja karyawan dengan metrik seperti produktivitas, kehadiran, dan juga tingkat kepuasan karyawan. Manfaat dari penerapan TPS dan MIS pada Taki Consulting ini salah satunya adalah meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan transaksi sehari-hari, memungkinkan manajemen untuk mengambil keputusan yang lebih tepat waktu dan juga berdasarkan data yang akurat, memantau kinerja proyek dan karyawan dengan lebih baik, yang mana akan mengarah pada peningkatan produktivitas. Setelah itu, penerapan sistem telah membantu Taki Consulting untuk tetap bersaing secara kompetitif
di industri jasa dengan memastikan pengelolaan transaksi yang efisien dan pengambilan keputusan yang informasial. Ini adalah contoh dari payroll atau gaji pada Taki Consulting untuk penggajian dilakukan secara otomatis. Untuk slipnya terdapat income dan deduction atau pengurangan seperti pajak, dan contohnya adalah premi BPJS, dan juga terdapat total income dan total deduction. Selanjutnya adalah contoh laporan persediaan. Pada contoh ini, nama barang yang tertera adalah kertas HVS A4 dengan satuan RIM. Tertera tanggal, surat dasar, terima atau keluar, lalu uraian, barang-barang yang masuk, keluar, dan juga sisa, harga, dan jumlah harga barang yang diterima dikeluarkan sisa. Dapat bertambah, berkurang, sisa, dan keterangan. Pada bagian bawah juga disertakan jumlah agar lebih mudah untuk melihat secara keseluruhan. Kesimpulannya adalah Kesimpulan dari presentasi saya ini adalah apabila penerapan TPS dan MIS dapat diintegrasikan dengan baik atau diintegrasikan secara optimal, maka akan banyak sekali kepraktisan, kemudahan dalam aktivitas perusahaan dalam sehari-hari. Jadi dapat apabila terjadi suatu proses yang berulang dan kurang optimal atau kurang efisien, maka dengan hadirnya MIS dan TPS, hal itu dapat dikurangi. Jadi, semua yang dilakukan akan menjadi lebih praktis atau lebih singkat dan tentunya lebih optimal karena tidak terjadi pengulangan. Ya, terima kasih. Sekian presentasi saya mengenai penerapan TPS dan juga MIS pada bidang manufaktur dan juga bidang jasa. Apabila terdapat kesalahan pada penyampaian saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga presentasi saya ini dapat memberikan manfaat. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, kelar. Ada fokus kita. Aduh, aduh.